Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Muzakir, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK UHAMKA, tempat tugas SDN Susukan 09 Pagi, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Yuda. Duduk siap. Mari mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Oke, Indra, kemudian? Oke, baik, Indra yang tidak masuk ya, berarti jumlah kita ada 32 dikurang 1, berarti yang hadir hari ini adalah 31 siswa. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap lingkungannya ya. Dan kemudian untuk bahasa Indonesia membuat pertanyaan dan laporan hasil wawancara ya. Nah, materinya ada di buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 6 paling akhir. Apakah sudah ketemu? Oke, baik. Kalau sudah ketemu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Oke. Dipersilahkan untuk berdiri. Airku karena cinta darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke, baik, perhatikan di depan. Di depan ini ada dua buah gambar ya dari lingkungan kita, dari lingkungan sekitar kita, yakni dua buah taman ya. Nah, dua buah taman, silakan diperhatikan ya, perhatikan dulu ya gambarnya. Setelah itu nanti ada video juga. Oke, ada gambar apa saja di depan? Taman. Yang taman yang atas? Bersih. Taman yang bawah? Menurut tanggapan kalian gimana? Taman yang atas dan ayo, Kezia, kenapa? Yang di bawah tidak dijaga, yang di atas terjaga.
Apa Rafa? Ada lagi? Ya, Ratu. Oke, baik. Yang atas membuang sampah pada tempatnya, yang bawah membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini adalah cuplikan dari sebuah berita, ya, berita video dari sebuah berita. Kita lihat videonya seperti apa. Banjir kembali setelah pada tanggal 21 Agustus, kemudian 23 dan 26 September. Perumahan ini digenangi air dan banjir kembali menyapa warga pada hari ini. Setinggi 50-70 cm. Anda bisa lihat sendiri pemirsa. Beginilah kondisinya. 200 kepala keluarga menjadi korban terdampak dari banjir yang saat ini terjadi. Warga masih belum memutuskan untuk mengungsi sambil menunggu hujan-hujan. Proyek tanggul yang sejatinya menjadi upaya penanggulangan banjir malah menjadi penyebab banjir. Oke, baik. Tadi beritanya tentang apa tuh videonya? Banjir. Biasanya banjir itu disebabkan oleh apa sih? Sampah. Apalagi? Kotoran. Sampah, kotoran. Kemudian? Saluran air. Saluran air. Ada lagi? Ya, dahan-dahan ya yang menyumbat saluran air ya, menyebabkan saluran air mampet, tersumbat sehingga airnya meluap dan banjir ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, sekarang saya coba jelaskan tentang hak dan kewajiban yang hubungannya dengan gambar dan video tadi ya. Pada gambar yang pertama itu ada dua buah gambar ya, ada dua buah gambar. Gambar yang pertama gambar taman atau lingkungan yang bersih, dan yang kedua adalah gambar atau lingkungan yang kotor. Nah, gambar dan lingkungan yang bersih ini seperti yang teman-teman kalian jawab tadi, adalah taman yang dijaga atau lingkungan yang dijaga kebersihannya ya, keasriannya, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Tamannya dirapikan, tanamannya dipangkas dengan rapi ya, jadi tidak ada sampah dan rapi. Nah, kalau taman seperti ini enak tidak? Enak. Nah, taman seperti ini enak ya, enak dilihat, enak untuk tempat bermain. Udaranya bersih tidak? Bersih. Udaranya bersih. Nah, kemudian pada taman yang kedua tadi penuh dengan sampah ya, penuh dengan sampah. Nah, itu karena membuang sampah sembarangan. Jadi mereka lalai melaksanakan kewajibannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Melalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungannya. Nah, untuk mendapatkan hak lingkungan yang bersih, maka kewajiban kita adalah apa? Membersihkan. Apalagi? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Menjaga lingkungan, tidak mencoret-coret tembok, tidak merusak tanaman ya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan kita sendiri. Oke. Nah, apa sih itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, di sini ada hak dan ada kewajiban. Silakan dibaca yang kenceng. Coba Zalika, yang hak. Iya. Jadi hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Apa itu serangkaian kegiatan? Serangkaian kegiatannya adalah kewajiban yang harus ditunaikan ya. Kalau kewajibannya sudah ditunaikan, maka baru mendapatkan haknya ya. Seperti tadi, kewajibannya menjaga lingkungan agar bersih, sampah dibuang pada tempatnya, tidak mencoret-coret ya.
pohonnya dirapikan, tanamannya dirapikan, tidak dicabut-cabut. Nah, itu adalah kewajiban. Setelah dia melakukan kewajibannya, maka secara tidak langsung dia akan mendapatkan haknya. Jadi ketika dia ada di taman, wah enak banget, tamannya bersih, dilihat enak, kan, udaranya bersih. Nah, jadi hak dan kewajiban itu harus saling beriringan. Ada hak, ada kewajibannya. Jangan hanya menuntut haknya saja, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Oke. Kemudian kewajiban. Kewajiban apa ya kewajibannya? Coba Rafa, yang kencang. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari seluruh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Ya, jadi kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan atau harus dilakukan seseorang, ya. Apa yang harus dilakukan itu harus dengan rasa penuh tanggung jawab, ya. Jadi nggak ngasal aja. Nah, misalkan hanya merapikan lingkungan dirapiin, semua disapuin. Setelah itu ditinggal, sampahnya nggak dimasukin ke tempat sampah, dikumpulin saja di pojokan, ya. Kemudian sapu-sapunya juga nggak dirapikan lagi. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab, belum tuntas dalam pengerjaannya. Nah, ya, dengan penuh rasa bertanggung jawab dari permasalahan yang terjadi baik secara hukum maupun moral, yaitu moral tadi, ya. Moral itu kan sikap, berkaitan dengan sikap. Nah, kemudian kewajiban menjaga lingkungan pada kehidupan sehari-hari. Kewajiban kita terhadap lingkungan yang paling utama adalah tidak mencemari lingkungan, yaitu tanah, air, dan menjaga kelestariannya, ya. Lingkungan wajib kita jaga untuk mendukung kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Siapa ya? Ayo coba Husni, lingkungan. Lingkungan adalah Yang kencang suara Husni. lingkungan adalah sebuah bentuk dari kombinasi yang berada di antara kondisi fisik yang akan tumbuh di bagian atas tanah. Itu termasuk di dalam sebuah lautan, lalu Nah, oke. Jadi lingkungan itu bukan hanya kita nih manusia dan barang-barang kita yang kita bawa, yang kita miliki, seperti di kelas ini, seperti meja, bangku, atau mungkin ketika kalian di rumah atau di lingkungan rumah, seperti kalian nyata, sepatu, sepeda kalian. Lingkungan bukan hanya itu, tapi semua yang ada di atas permukaan bumi, ya, maupun yang ada di laut itu adalah bagian dari lingkungan. Tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, itu lingkungan. Kemudian ada air, tanah, sinar matahari, itu pun bagian dari lingkungan, ya. Jadi lingkungan itu bukan hanya kita aja dengan barang-barang kita, tidak ya, tapi semuanya itu adalah lingkungan yang patut harus dijaga dan dilestarikan. Kenapa? Karena pasti kita akan butuh, kita tergantung dengan lingkungan kita, ya. Contoh, misalkan pohon-pohonnya kita cabut-cabutin, kita tebang-tebangin, kemudian cuacanya panas, wah, jadinya seperti apa tuh? Gersang atau sejuk? Jadinya gersang, panas, karena pohon-pohonnya dicabutin, ya. Kemudian pas hujan, airnya tidak dapat diserap, airnya banjir. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lagi kan yang jadi mendapatkan bencana, mau kemana-mana susah, panas, banjir. Nah, tapi kalau kita menjaga, akan mendapatkan kebaikan untuk kita sendiri, ya. Seperti itu. Oke. Untuk bahasa Indonesianya nanti kalian akan membuat seperti kemarin kan sudah membuat pertanyaan, ya.
di materi bahasa Indonesia yang lalu sudah membuat pertanyaan tentang apa? Wawancara. Tentang wawancara. Nah, kali ini kalian akan membuat laporan hasil wawancara atau membuat draft laporan wawancaranya ya. Nah, ada pertanyaan? Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan melakukan diskusi ya. Diskusi, tapi sebelumnya saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk bahan diskusi kalian ya. Kita akan bagi per kelompok. Nah, kelompoknya sudah dibuat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya, sudah dibuat. Tinggal dibagikan saja. Belum di situ. Ya, oke. Untuk yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang lembar kerja PKN, yang tuliskan kewajiban dan hak warga terhadap lingkungan sekitarnya. Kewajibannya apa saja? Ya, yang ini ya. Kemudian haknya apa saja? Kemudian dampak lalai dalam menjalankan kewajiban terhadap lingkungan apa saja dampaknya? Tadi apa? Banjir. Nah, kalian bisa menyebutkan semua. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja LKPD PKN, kalian kerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Nanti akan dibimbing untuk LKPD Bahasa Indonesianya ya. Oke, silakan mengerjakan yang tentang hak dan kewajiban. Dikerjakan secara berkelompok, nanti maju untuk melakukan presentasi. Menjaga lingkungan, tidak membuat
supaya tidak banjir, betul. Oke, kita lanjut ke yang bahasa Indonesia, nanti akan dipandu dari depan ya untuk bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke bahasa Indonesia, kita tepuk semangat dulu yuk. Masih ingat kan tepuk semangat? Oke. Tepuk semangat. Oke, baik. Nah, sekarang kita membuat laporan tentang wawancara. Halo teman-teman, kita balik lagi. Oke, untuk laporan wawancara, perhatikan instruksi yang di depan atau panduan yang ada di depan. Apa sih itu laporan? Laporan adalah ya. Ya, jadi laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis. Jadi laporan itu menyampaikan menyampaikan berita atau keterangan atau bahasa. Misalkan ada yang lapor, Pak, di bawah ada anak kucing ketabrak sepeda, itu juga laporan kan? Nah, Pak, tadi si Vicky lagi lari-larian terjatuh, itu juga laporan ya. Nah, jadi laporan itu bentuk penyampaian, apakah itu berita, keterangan, pemberitahuan. Ya, misalkan tadi Indra tidak masuk. Dia sakit, menyampaikan kabarnya sakit atau beritanya sakit, dia menyampaikan lewat WA. Nah, itu juga laporan. Indra tidak masuk laporannya karena sakit ya. Nah, format menulis laporan hasil wawancara itu ada apa? Tadi di LKPD-nya sudah ada apa saja? Pertama, kedua, ketiga, iya, jadi ada 6. Pertama, latar belakang, kedua, maksud dan tujuan, ketiga, topik wawancara, keempat, waktu dan tempat kegiatan, kemudian laporan hasil wawancara dan kesimpulan.
Ini adalah latar belakang. Latar belakangnya menuliskan alasan kalian melakukan wawancara itu apa. Nah, itu kalian tulis tuh di latar belakangnya. Contohnya ada, ya. Apa sih maksud dan tujuan dari penulisan laporan wawancara? Maksudnya adalah kalian menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Tujuan kalian melakukan wawancara itu apa? Nah, kalian tulis deh di LKPD-nya tujuannya apa. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan ketiga yaitu adalah menentukan topik dari wawancara, ya. Topik atau judul wawancara, ya. Yang ketiga adalah menentukan topik wawancara, yakni menentukan judul dari wawancara kalian, apa judulnya. Gitu. Nah, setelah menentukan topik wawancaranya, sekarang kita menentukan waktu dan tempat wawancara. Sekarang kita melakukan presentasi, ya. Kita melakukan presentasi. Kelompok siapa yang sudah siap? Yang mau maju? Ini. Oke, baik. Kelompoknya Kezia. Oke, kelompok Kezia akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan pada diskusi kelompok, baik itu untuk LKPD PKN dan bahasa Indonesia. Nah, untuk yang lainnya harap tenang, kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok 1, ya. Seperti biasa, perkenalan dulu dari kelompok berapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Mazulia. Perkenalkan, nama saya Dara Octavia Mustafa. Perkenalkan, nama saya Safira Zulaika. Saya akan apa ya? Saya akan membacakan kewajiban. Satu, kewajiban kita terhadap lingkungan yang paling utama adalah dengan tidak mencemari tanah, air, dan udara serta menjaga kelestariannya. Dua, kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari seseorang. Hak. Satu, adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Dua, mendapatkan lingkungan bersih dan asri. Masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Dua, maksud dan tujuan. Ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Oke, kelompok siapa? Berurutan ya, kelompok 2. Ayo, kelompok 2, habis kelompok 2, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Kina Elvina dari 4C dan ini narasumber saya yaitu Nisha Zahira Inara. Kewajiban. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga lingkungan. 3. Tidak merusak lingkungan. 4. Menanam kembali pepohonan yang ada di sekitar. Lembaran kerja peserta didik. Format laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. 2. Maksud dan tujuan. Tujuan dari kegiatan ini untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan. Hasil wawancara hari ini pada hari Sabtu 10 September 2022 pukul 08 sampai 09. Saya melakukan wawancara kepada Nisha Zahira Inara tentang tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Setiap tumbuhan memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan tempat tinggalnya dan karakteristiknya. Ada yang ingin bertanya? Oke, bila tidak ada silakan tutup dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Sebelum alhamdulillah semua sudah maju ya, sudah maju mempresentasikan. Nah, berarti kalau sudah maju dan tidak ada yang bertanya sudah paham semua. Oke. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan lembar evaluasi ya. Lembar evaluasinya sudah ada di depan, silakan dikerjakan di lembar kerja kalian, oke? Oke, baik, kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Sekarang kita simpulkan saja ya. Hak itu apa sih tadi hak? Ya, hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima jika seseorang telah melakukan serangkaian kegiatan. Nah, sekarang kewajiban. Ayo, kewajiban apa? Kita buat kesimpulan. Kewajiban apa? Ayo, sama-sama. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi pada dalam. Oke, nah sekarang kita simpulkan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan itu harus seimbang ya. Kita ingin mendapatkan hak kita, mendapatkan lingkungan yang bersih, maka kewajiban kita harus menjaga, melestarikan lingkungan.
Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik ya. Jadi hak dan kewajiban harus imbang ya, agar apa yang ada di lingkungan kita itu menjadi lestari dan hidup kita pun menjadi lebih baik. Oke, kemudian bahasa Indonesianya, muatan pelajaran bahasa Indonesia tadi tentang penyusunan laporan wawancara. Ada berapa poin penyusunan laporan wawancara? Ada berapa poin tadi? Ada 6. Apa saja yang pertama? Menuliskan latar belakang. Terus yang kedua apa? Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini adalah tujuan kita melakukan wawancara. Setelah maksud dan tujuan apa lagi? Topik wawancara. Topik wawancara ini apa sih? Judul dari wawancara kita ya, topik. Kemudian setelah topik wawancara apa? Waktu dan tempat melakukan wawancara ya. Waktunya jam berapa, hari apa, tempatnya di mana. Kemudian setelah waktu dan tempat apa? Laporan hasil wawancara. Nah, di dalam laporan hasil wawancara ini terdiri dari apa saja ya? Apa saja isinya? Narasumber, terus pewawancara, terus hasil wawancara. Oke. Kemudian yang terakhir ya. Terakhir apa? Kesimpulan. Baik, setelah kalian menyimpulkan materi yang tadi sudah dipelajari, setelah kita menyimpulkan materinya secara bersama-sama, karena sudah selesai, kita akhiri dulu materi pada hari ini, pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan dipimpin doa oleh ketua kelas ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran. Berdoa dimulai. Innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.